Di Akademi Sihir Easton, setiap asrama diawasi oleh seorang prefek yang memiliki talenta terhebat. Masing-masing prefek memiliki keterampilan yang diperlukan menjadi visioner suci. Beberapa tahun lalu, diadakan turnamen untuk siswa SMP berumur 13-15 tahun. Namun, ada satu pengguna sihir yang mampu mengalahkan semua lawannya seorang diri. Orang itu adalah Margaret yang usianya baru 9 tahun dan menjadi calon prefek dari asrama Orca. Margaret sama sekali tak menyangka, kalau selain berhadapan dengan Mash, dia pun harus berhadapan dengan Rain Ames visioner suci. Dan salah satu kemampuan Margaret adalah bisa menciptakan sebuah piano. Margaret pun memainkan piano itu sepenuh hati, sehingga melodinya terdengar indah. Dan konyolnya, Rain malah menunggu Margaret sampai selesai bermain piano. Rain malah bingung sendiri dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Margaret mengatakan, visioner suci hanyalah sebuah gelar, dan tak semua orang ingin menjadi visioner suci. Karena menurutnya, Rain yang hanya mengincar posisi bawahan, jelas berbeda dengan dirinya yang murni mengincar kekuatan. Margaret pun mempertanyakan, siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Rain yang merupakan visioner suci sihir pedang, atau dirinya yang murni hanya mencari kekuatan sejati. Di tempat lain, Mash dan teman-temannya malah sedang asik bermain monopoli sihir. Dot yang mendapat giliran pertama pun harus membayar 5 juta loan karena mudah tertipu oleh sihir kecantikan yang licik. Giliran kedua adalah Lemon yang harus dipenjara dan dilewati sebanyak 320 putaran karena menahan hasrat layaknya seorang penguntit. Sedangkan Lance malah dibuat kena mental karena diceritakan sang adik yang pulang membawa pacar dan harus kembali ke titik awal. Giliran keempat adalah Finn yang menjadi satu-satunya orang yang mendapat permainan normal. Dan terakhir adalah giliran Mash yang bisa dikatakan paling sial dari mereka semua. Yang ceritanya, Mash harus dieksekusi mati karena ketahuan tak bisa memakai sihir. Mereka pun dibuat kesal sendiri karena permainan monopoli tersebut. Scene lalu kembali ke pertarungan Rain dan Margaret yang berlangsung cukup sengit. Yang dimana, Rain dibuat sangat kewalahan oleh sihir musik dari Margaret. Bahkan, sihir Howling Sound dari Margaret mampu membuat Rain di posisi terpojok. Margaret pun meminta Rain untuk berhenti menyerang, karena semua not musik akan meledak jika Rain merapalkan mantra. Margaret pun bertanya, apakah kau tahu kenapa manusia menginginkan rangsangan? Jawabannya sederhana, karena bagi Margaret sendiri, merasa bosan itu sama saja dengan mati. Dan sekarang, Rain malah ikut campur urusan orang lain, sehingga Margaret merasa bosan. Rain lebih memilih diam tanpa kata, dan membiarkan lawannya bicara sepuasnya. Margaret mengatakan, orang dengan nilai hidup rendah seperti Rain tak akan membuatnya puas. Jadi tolonglah, mending segera pergi saja dan biarkan aku menemui Mash. Dan seketika, Rain pun teringat perkataan Mash yang memiliki tekad kuat. Mash pernah mengatakan kalau dia akan mengubah persepsi mereka tentang dunia ini. Tekad kuat Mash itulah yang membuat sihir murni Rain jadi semakin meningkat. Dan tepat saat ini, Wahberg sedang menjelaskan tentang hal itu pada Neri. Yang katanya, jumlah tanda seseorang akan bertambah seiring meningkatnya sihir murni. Tentunya, Akademi Easton sudah menampung banyak orang yang pernah melakukan kesalahan. Namun dari kebanyakan orang, hanya ada sedikit orang dengan tanda garis 3. Dan orang termuda yang pernah mendapatkan garis ketiga itu adalah Rain Ames. Sedangkan Mash dan teman-temannya masih saja bermain monopoli. Lagi dan lagi, Mash pun dibuat kesal sekesal-kesalnya karena di setiap giliran selalu mendapat hukuman yang sama. Karena udah rudet, Mash pun langsung pamit keluar untuk mencari udara segar. Dan secara kebetulan, Mash malah berlari ke arah pertarungan Rain dan Margaret. Teman-temannya sudah mengira Mash kena mental setelah mendapat hukuman yang sama terus-menerus. Niatnya mau makan kue sus jumbo, Mash justru mendapati Rain yang bertarung dengan Margaret. Margaret pun masih tak menyangka kalau Rain yang seumurannya ada di level itu. Tanda garis 3 dipercaya sebagai bakat yang diberikan oleh dewa. Meski begitu, dia masih merasa pede karena sihir musiknya akan meledak jika Rain merapalkan mantra. Rain pun sudah curiga kalau Ortermanlah yang telah menyuruh Margaret.
Karena tidak mungkin, orang seperti Margaret akan repot-repot datang untuk menemui Mash. Di dunia itu, seseorang yang tak bisa sihir mungkin akan nyerah dan merasa putus asa. Namun berbeda dengan Mash, yang justru berjuang melawan takdirnya sendiri. Dan tikus-tikus licik seperti Margaret tak akan mengerti yang diperjuangkan oleh Mash. Mash yang mengintip pun mendengar semuanya yang dikatakan oleh Rain. Margaret masih tetap percaya diri, meskipun lawannya adalah visioner suci bergaris 3. Karena meskipun bergaris 3, Rain akan tetap merapalkan mantra untuk menggunakan sihir. Hal itu menjadi kesempatan untuk menyerang dan memaksa Rain merapalkan mantra. Wahberg pun memberitahukan tentang perbedaan garis 3 dan garis 2. Yang dimana, garis 3 bisa mengeluarkan energi sihir yang lebih banyak dari garis 2. Selain itu, mereka bisa membangkitkan wujud asli tongkat sihir yang sudah tidak aktif. Alasannya ada di balik sihir, yang merupakan anugerah dari dewa. Dengan kata lain, kekuatan mereka adalah memanggil kekuatan dewa ke dalam tongkat. Rain pun bisa menghilangkan serangan dari Margaret sebelum sihirnya aktif. Dan seperti yang dikatakan Wahberg, Rain bisa membangkitkan wujud sejati dari tongkat sihirnya. Margaret pun dikasih paham, kalau gelar Rain si tongkat pedang bukanlah omong kosong. Bahkan, serangan ultimate dari Rain membuat Margaret hilang entah kemana. Mash pun kemudian menghampiri Rain untuk mengucapkan terima kasih. Rain ingin Mash menang dalam ujian pemilihan dan memberi makna pada tantangannya. Karena tak ada hal baik yang akan datang jika Mash gagal dalam ujian nanti. Sementara itu, Margaret dan kedua anak buahnya berhasil lolos dari serangan tadi. Daripada meneruskan pertarungan, Margaret lebih mengutamakan keselamatan bawahannya. Padahal kalau mau, dia bisa saja meneruskan pertarungannya melawan Rain. Singkat cerita, Finn pun dibuat panik karena dipaksa mengikuti ujian pemilihan. Lance terlihat sedang memandangi foto adiknya dan memintanya untuk menunggu sebentar lagi. Dot malah dibuat tak bisa tidur karena saking semangatnya untuk ujian besok. Sedangkan Mash mengobrol dengan ayahnya yang sudah tahu masalah Mash di akademi. Ayahnya pun meminta maaf karena tak bisa memberikan Mash hidup yang normal. Sehingga membuat Mash harus diadili jikalau Mash tak menuruti permintaan. Meski begitu, Mash justru sangat bersyukur karena sang ayah selalu memperhatikannya. Mash, tomodachi kara kiita zo. Sumanai. Washi no sei de. Jalan menuju visioner suci terbagi 3, yaitu mendapatkan koin, ujian kandidat, dan ujian pemilihan. Dan sekarang, para peserta sudah memasuki arena untuk mengikuti ujian pemilihan. Yang dimana, ujian ini dimajukan lebih cepat karena adanya gangguan dari Innocent Zero. Dan rupanya, Margaret Macaron ikut dalam ujian pemilihan tahun ini. Dot, Finn dan Lance pun sudah ada di arena, dan hanya Mash sendiri yang masih belum terlihat. Yang ketika Mash akan memasuki arena, Mash justru malah dihadang oleh Ortermad. Orter mengatakan, kalau selama ada dirinya, Mash tak akan diakui di dunia itu. Hal itu tidak membuat Mash mundur, dan akan melawan Orter dengan segala yang dia bisa. Yang ketika Mash memasuki arena, semua orang di sana pun langsung menghina Mash. Siswa penonton menganggap Mash tidak layak, karena Mash yang tak bisa memakai sihir. Nama eliminasi ini adalah The Other Fun, para peserta harus mencari kunci tersembunyi dan kabur. Eliminasi menjadi inti ujian ini, dan cara terbaik melakukannya adalah bertahan hidup. Kunci itu ada di kantong renang ikan troll Ghostfish, dan harus diledakkan menggunakan sihir. Selain itu, mereka pun akan dikejar oleh 3 monster The Other Fun sepanjang waktu. Cermin Rafflesia menampilkan apa yang terjadi pada penonton, sehingga tak ada kecurangan. Dan tentu saja, para peserta harus lulus agar bisa melanjutkan ke ujian selanjutnya. Para peserta dipisahkan perorangan untuk mencari kunci di kantong renang ikan troll Growlfish. Baru dimulai saja, satu peserta sudah gugur dalam ujian karena diserang iblis The Other Fun. Iblis itu kebal akan sihir, dan peserta yang menyentuh sumbu iblis itu akan dinyatakan kalah. Itu artinya, para peserta diharuskan kabur dari iblis The Other Fun dan mencari kuncinya. Tak ada petunjuk mengenai lokasi kunci, sehingga para peserta harus saling berebut.
Iblis Deadervan diberi banyak energi sihir, yang membuatnya jadi kebal serangan sihir. Ketika kekuatan seseorang tak cukup mengalahkan musuh, maka kabur adalah pilihan tepat. Tujuan ujian ini ialah melihat kinerja para peserta saat berada di situasi harus kabur. Ujian ini terbilang cukup kejam, karena para peserta tak bisa melawan iblis pembunuh. Jika dibandingkan tahun lalu, para penonton menganggap kandidat tahun ini sangat lemah. Terlebih lagi, ada satu peserta yang langsung tereliminasi di menit-menit awal. Bukannya kabur, Mash justru dengan barbarnya menghantam iblis itu hingga tepar. Dan seketika, semua orang yang menonton pun dibuat diam dengan apa yang dilakukan oleh Mash. Namun, Deadervan adalah iblis, sehingga luka yang dia dapatkan bisa langsung pulih. Karena inti ujian ini bukan melawan si iblis, melainkan kabur dan mencari kuncinya. Seorang Mash pun tak punya pilihan lain, selain memilih kabur dari serangan iblis tersebut. Yang ketika Mash sedang kabur, ada seseorang merapalkan mantra yang membuat tubuh Mash mengecil secara perlahan. Dan rupanya, Mash ditolong oleh seorang siswa dari asrama Adler yang bernama Max. Dia pun memberitahu kalau iblis itu sensitif pada suara dan memiliki penglihatan yang buruk. Selain itu, sihir pribadi Max bisa mengubah ukuran benda sesuka hati. Max selalu mengajak Mash kerjasama agar ujian ini bisa diselesaikan dengan mudah. Mash pun mengucapkan terima kasih karena berkat bantuannya Mash jadi tertolong. Menurut Max, lokasi kunci itu ada di suatu tempat dalam jangkauan iblis pembunuh. Karena ini adalah ujian, mereka pasti memperhatikan kemampuan para peserta di situasi mendesak. Mash pun dibuat meninggal sementara karena penjelasan Max yang terlalu rumit. Yang singkatnya, mereka hanya perlu membuntuti kemana iblis itu akan pergi. Dot malah berteriak sangat keras yang membuatnya dikejar oleh iblis pembunuh. Sedangkan Finn malah bersembunyi ketakutan karena dicari-cari oleh si iblis pembunuh. Sampai akhirnya, Mash dan Max berhasil menemukan lokasi di mana kunci tersebut. Sesuai dugaan Max, kunci itu ada di pusat jangkauan iblis pembunuh. Di bawah balon itu adalah peniup yang kemungkinan untuk meniup balon sampai meletus. Yang ketika Mash menyentuhnya, peniup itu mengeluarkan suara keras yang membuat mereka dikejar iblis pembunuh. Max pun berpikir sangat keras bagaimana cara mereka bisa mengisinya dengan udara. Karena jika peniup itu disentuh, maka akan mengeluarkan suara yang memanggil si iblis. Dengan polosnya, Mash mengatakan mereka hanya perlu meletuskan balon tersebut. Namun lagi dan lagi, mereka pun dikejar oleh iblis pembunuh karena kepolosannya Mash. Max pun mendapatkan sebuah ide untuk menghancurkan peniup balon tersebut. Namun tetap saja, kuncinya masih tidak keluar karena kunci itu melayang di dalam balon dengan sihir. Dan tiba-tiba, Mash pun terpikir sebuah cara saat melihat adanya lubang peniup yang rusak. Max selalu menggunakan sihirnya dan mengubah ukuran balon itu jadi semakin membesar. Lemon yang menonton pun terlihat cemas dan berharap jika cara ini akan berhasil. Para penonton menganggap cara ini bodoh, karena bisa saja balon itu jadi makin sulit meletus. Entah apa yang dipikirkan Mash, dia malah mengambil ancang-ancang untuk breakdance. Awalnya, semua orang menganggap cara ini tidak akan mungkin berhasil. Namun siapa sangka, Mash sengaja melakukan breakdance untuk menghasilkan pusaran angin yang sangat besar. Pusaran angin itu masuk lewat lubang rusak, sehingga balon itu terus bertambah besar. Para penonton pun dibuat mewek melihatnya, karena cara ini berhasil meletuskan balon. Entah bagaimana caranya, para peserta yang lain pun berhasil mendapatkan kunci. Lance dan Dot pun berhasil mendapatkan kunci, sehingga bisa lolos ke ujian berikutnya. Sementara itu, Finn yang masih bersembunyi pun dibantu oleh Dot untuk mendapatkan kunci. Mash bermaksud memberikan kunci itu pada Max, karena berkatnya mereka mendapatkan kunci. Hal itu membuat Max sedikit kaget, dan semakin yakin kalau Mash adalah orang baik. Max malah memberikan kunci itu untuk Mash, dan menunjukkan arah jalan keluar. Mash pun terlihat kebingungan, kenapa kunci itu malah diberikan kepadanya. Ternyata Max sudah mendengar semua tentang Mash dari Rain Ames. Yang padahal, Max bisa mendapatkan kunci itu sendiri, dan lebih memilih untuk membantu Mash. Mash hanya bisa berterima kasih sambil berlari ke arah jalan keluar meninggalkan Max sendiri.
Dan tiba-tiba, Max diserang oleh perwakilan asrama Orca yang bernama Carpaccio Luoyang. Para peserta yang mendapatkan kunci lalu kembali ke arena untuk ujian selanjutnya. Disusul oleh Mash yang berhasil mendapat kunci dan kembali dengan selamat. Dot dan Finn pun sudah kembali duluan dengan kondisi yang sudah babak belur. Tak lama, Max pun kembali ke arena dengan seluruh tubuh yang penuh dengan luka. Yang dimana, hanya 9 peserta saja yang bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Namun tiba-tiba, Max langsung ambruk begitu saja, dan tepat di belakangnya adalah Carpaccio. Carpaccio pun menjadi orang terakhir yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan Max mengalami luka parah dan dinyatakan gagal melaju ke babak berikutnya. Dan parahnya lagi, Carpaccio dengan sengaja menginjak kepala Max yang sudah tergeletak. Hal itu membuat Mash jadi emosi dan akan menghajar Carpaccio jika dia melanjutkannya. Carpaccio yang songong ini pun merasa dirinya paling kuat dan bisa melakukan apapun yang dia mau. Mash langsung mengkonternya dan mengatakan kalau dia belum pernah ketemu orang yang lebih kuat dariku. Perkataan itu membuat Carpaccio makin panas sehingga keduanya hampir adu mekanik. Ujian berikutnya adalah pertarungan antar tim yang dinamakan Kristal Kehidupan. Setiap tim beranggotakan 3 orang dan setiap anggotanya ditentukan langsung oleh pihak panitia. Setiap anggota tim mendapat 1 kristal dan harus menghancurkan kristal milik tim lawan. Dan jika semua kristal anggotanya hancur, maka tim itu akan langsung didiskualifikasi. Mash malah error seperti robot karena penjelasan tentang ujian ini yang terlalu rumit. Kristal itu pun lalu dibagikan ke setiap anggota dan mereka harus menjaganya hati-hati. Finn pun sadar betul kalau kristal itu akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Baru saja dipegang, kristal milik Mash sudah pecah duluan karena terjatuh. Tak lama, kristal milik si Dot pun malah ikutan terjatuh dan pecah yang katanya sangat licin. Dan sekarang, mereka hanya punya 1 kristal yaitu miliknya Finn. Meski begitu, Mash dan Dot akan menjaga kristal Finn karena hanya itu kristal yang mereka punya. Yang ketika ujian dimulai, semua peserta pun disebar ke seluruh tempat yang berbeda. Dan alangkah sialnya Finn yang harus terpisah sendiri dari Mash dan juga Dot.